Ngapain Israel nurunkan drone sendiri? Dia tinggal pakai orang saja, itu si Khamenei diuber-uber sama rakyatnya sendiri ya Pak. Ya mungkin bukan cuma orang Kurdi, itu kan banyak Pak orang yang tidak suka sama rezimnya Khamenei kan seluruh Iran ini ya Pak. Jadi rakyat-rakyat Persia ini dipulangkan semuanya dari Amerika, dari Eropa, dipersenjatai. Udah Pak, Khamenei diuber-uber kayak anjing buduk Pak. Singa lawan kambing Pak. Lah gue Pak, bukan cuma singa lawan kambing lagi Pak, ini mah singa lawan emprit Pak. Ya. Naga lawan emprit Pak, Iran ya, sama Pak. Israel ini apa naga lawan emprit. Bingung ini sekarang. Sama Iran. Padahal belum kirim sampai 10 ya kayaknya ya rudalnya iya. Berapa belum Pak. Belum Pak. 3 aja nggak kehadang ya. 2 iya 3 ya, yang 3. Kalau kita lihat rudalnya yang ditembakkan di Israel itu aja, rudal Kusam itu kan kayak rudal bekas tua, iya rudal tua itu semua itu. Primitif itu. Iya, tua semua itu. Kayak bekas pipa buang air itu. Pipa WC ya itu, Pak. Kayak pipa aja dorong-dorong. Shalom semuanya. Shalom. Petrus. Shalom. Ya, kalau menurut saya itu nanti Iran itu dibalas dengan cara, karena di sana itu ada kelompok militan PKK ya Pak ya. Kalau nggak salah pasukan Kurdistan itu. Iya. Yang dari Iran. Nah itu dipersenjatai. Itu musuh bebuyutan tuh orang Kurdi sama Iran tuh. Betul sekali. Orang Kurdi sama orang Yazidi itu orang Kurdi. Jadi gini. Teman-teman Kurdi di sini itu kasihan ya, didiskriminasi ya. Iya, itu karena aku itu ngikutin orang YPG sama PKK itu sudah sejak pada saat 2017 lalu ya, setelah kekalahan ISIS itu aku sangat simpati pada mereka itu. Tapi yang paling sedih itu saat Turki sama Iran ini membunuh orang-orang Kurdi itu sebabnya mereka itu orang-orang Kurdi ini mempunyai semangat berjuang yang tinggi. Jadi ini nanti bisa dimanfaatkan oleh Israel, bisa saja itu pasukan PKK itu yang di Iran itu dipersenjatai itu, bahkan dikasih biaya penuh. Itu kan yang kita ini kan jadi Israel mah nggak perlu mau ngancurin Iran, Israel nggak perlu repot. Nah, kalau yang gitu kemarin yang di Israel itu kan cuma ngemop aja, cuma dimop aja Indonesia udah kelocotan orang Indonesianya ini kan. Padahal kalau Pak Paul lihat ya orang-orang PKK itu ya, orang-orang Kurdi itu ya, pasukan orang Kurdi itu mereka itu bergerilya di pegunungan Iran loh Pak, di perbatasan loh. Iya, kasihan loh mereka itu. Hidup mereka itu kasihan loh Pak. Makanya orang-orang Kurdi sini kan berontak kan. Pada memberontak, terus di Turki juga mereka kan ini makanya mereka minta negara sendiri kan supaya seluruh suku Kurdi ini bisa kumpul. Ini kemungkinan besar, bukan hanya kecil tapi besar. Ini nanti Israel membiayai mereka Pak. Kalau saya kira loh ya. Ya pasti Pak. Ngapain Israel nurunkan drone sendiri? Dia tinggal pakai orang saja, itu si Khamenei diuber-uber sama rakyatnya sendiri ya Pak. Ya mungkin bukan cuma orang Kurdi, itu kan banyak Pak orang yang tidak suka sama rezimnya Khamenei kan seluruh Iran ini ya Pak. Jadi rakyat-rakyat Persia ini dipulangkan semuanya dari Amerika, dari Eropa, dipersenjatai. Udah Pak, Khamenei diuber-uber kayak anjing buduk Pak. Soalnya kalau Iran nyerang, kalau sampai Israel nyerang Iran, rakyat Irannya ini pro Israel sama pro Amerika, pro Eropa Pak. Iya. Jadi kan kayak ngebom temennya sendiri. Iya. Iya kan? Jadi yang paling apa? Ya orang Persianya ini kamu pulang tak kasih uang nih. Bunuh Khamenei. Paling bisa gitu, Pak. Ya. Itu ada film dokumenternya, Pak. Waktu perang ISIS itu cuma Kurdi yang bisa membantai ISIS. Dia tidak masuk ke daerah Kurdi. Iya. Itu coba lihat itu. Karena dia menguasai teritorialnya, Pak. Iya, itu yang di dokumenter ya. Di mana seorang wanita, pemimpinnya mengatakan luar biasa karena di Kurdi itu wanita sama pria sama dalam perjuangan. Tapi kan terus orang perempuan Kurdisnya kan ditangkapin, dijualin jadi budak ya. Iya. Jadi budak kan kasihan itu ya. Ada yang ketangkap tapi mereka menang Pak dalam peperangan itu.
Jahat nih si ISIS ini, orang-orang Islam ini jahat. Ya kan? Jahat Pak, gila Pak. Kalau ngikutin gitu mah nangis Pak, kita ngeliat film dokumenter itu sambil bilang, ya ampun, saya di tengah-tengah begitu, aduh Tuhan. Jadi Pak Pau, itu kan udah ada contoh soal waktu perang di Irak. Siapa yang bunuh Saddam Hussein? Ya orang mereka sendiri. Rakyatnya sendiri Pak. Iya. Rakyat sendiri yang gulingin patungnya semua kan rakyatnya sendiri Pak. Enggak, siapa yang nangkep, yang ketemu dia di bawah tanah itu? Ya rakyatnya sendiri. Rakyatnya sendiri Pak. Amerika. Iya, ya udah contoh soal lah. Ya kan? Ya itu nanti pasti akan terulang kembali di Iran ini nanti. Terulang Pak. Ini sih pasti Israel caranya Israel dan Amerika ngerjain Iran ya caranya Arab Spring itu Pak. Ya, iya, cuci tangan kan nggak mau tangan berdarah. Ini mah cuma bom gini mah cuma buat ngemop aja. Iya benar. Baru dikirim cuma beberapa tembakan aja udah kejang-kejang Irannya kan. Indonesia-nya udah ketakutan. Singa lawan kambing Pak. Lah gue Pak, bukan cuma singa lawan kambing lagi Pak. Ini mah singa lawan emprit Pak. Naga lawan emprit Pak. Iran sama Israel ini naga lawan emprit. Bingung ini sekarang. Iya. Pak tadi maksudnya benar juga kambing lawan apa, karena dia orang yang ngomong ini dia tahu komparatifnya perbandingan angkatan perangnya dari pesawatnya, dari dia benar. Saya sudah Google itu Pak, cari perbandingan itu ya. Saya baca di itu perbandingan angkatan perangnya dari pesawat ya, dari sejenis panser lain sebagainya. Wah, luar biasa milik Israel, nggak ada bandingannya sama Iran. Padahal belum kirim sampai 10 ya kayaknya ya rudalnya baru berapa minggu. Belum Pak. Belum Pak. 3 aja nggak kehadang ya. 3 ya, yang 3 kan 3 drone-nya ditembak, yang 3. Ya mungkin yang 10 lah, paling banyak 10 lah. Iya. Ya kan? Itu aja udah kelojot-kelojot. Ya udah kelojotan 3 deh kayaknya rudalnya 3. Kalau drone gampang lah ya. Drone kan gampang ya. Dia nggak punya kecepatan seperti kayak si rudal ya. Masa teman-teman nggak bisa menghadang, udah pusing dia. Makanya mungkin keluar statement juga si Irannya bilang katanya benar Iran nggak perlu balas lah, kayaknya nggak berarti katanya. Iya baru. Tapi itu ngirimnya dari mana itu? Itu mau ngirim dari mana itu? Ya, tapi dunia tahu kan kalau Iran ini nuklirnya belum jadi, lagi dimasak. Belum tahu loh Pak, nggak tahu loh Pak. Itu kan Irannya bohong terus Pak. Enggak, soalnya banyak saintis yang dibunuh semua sama Israel. Kita nggak tahu Pak, dia bohong terus Pak. Nggak ada yang ini expert nuklirnya. Kalau saya sih yakin sih belum Pak, belum jadi. Belum, kalau jadi belum ya. 70% jadi. Ya, biasanya dia akan tes. Kalau dia tes, dia punya itu kan biar menunjukkan dia ditakuti seperti kayak Korea Utara, nggak berani diserang. Jadi dia nggak punya ya modalnya keluar aja dulu deh. Enggak Pak SK, soalnya kan dari United Nations nih, dari PBB yang memonitor nuklir kan nggak boleh masuk inspeksi. Kenapa nggak boleh? Mereka takut. Soalnya ini barang belum jadi tapi dipakai untuk gertakan. Itulah orang Arab. Aja. Iya. 70% baru jadi. Supaya ditakutin di wilayah itu begitu, dan Amerika juga nggak berani sembarangan nyerang gitu kan. Ya. Tetapi menurut saya aja. Makanya ini bagus sih Israel ngambil kesempatan, ya udah buat ngemop aja dulu gimana nih tanggapannya, karena begitu dia nyerang ngebales lagi dengan ini, ya udah Amerika, Prancis semua pasti turun. Habis itu cepat. Nah, tapi sekarang kan ngomongnya lain si Khomeini ini. Oh, kita udah membalas gara-gara pengumuman, jadi kita udah aman, kita selesai sekarang. Ya takut yang ngomong kita selesai. Sudah takut Pak. Biasalah kalau negara-negara Muslim cuma keluar doang Pak, nggak ada senjata. Iya. Kan mereka ngarepin senjata selalu Rusia sama China, tetap aja negara komunis yang diharapin. Enggak, kecuali Pak SK, Pakistan kalau mau bantu dia untuk meneruskan nuklir programnya, kan saintisnya Iran kan semua udah pada mati ditembakin. Jadi kemungkinan besar nggak mungkin punya ya dia ya, nggak mungkin ada ya. Kelihatannya sih nggak punya. Iya. Mungkin lah. Nggak ada itu Pak, nggak ada.
Apalagi gila ya. Kalau kita lihat rudalnya yang ditembakkan di Israel itu aja, rudal Kusam itu kan kayak Rudal bekas. tua, ya rudal tua semua itu. Primitif itu. Iya, tua semua itu. Kayak bekas pipa buang air itu. Pipa WC ya itu, Pak. Kayak pipa aja gorong-gorong. Kalau ngeliatin strategi Amerika Eropa itu dia ngarepin si rejimnya ini mati sendiri karena kan embargo itu udah menyengsarakan mereka ya, seperti kayak Korea Utara aja, nggak bisa apa-apa, hancur sendiri ya, nggak punya dana, mau merevitalisasi peralatan perangnya juga nggak ada dana nanti ya, udah akhirnya mati sendiri. Apalagi ini kan udah umur 85 kalau nggak salah ya, sebentar lagi udah ke liang kubur juga ya kan, nggak tahu pengganti. Enggak, tapi Pak SK yang tadi Pak Paul bilang itu benar, rakyatnya sendiri yang nggak senang sama dia banyak. Contohnya waktu kejadian si pembunuhan Amini itu yang protes kan banyak, itu ibu-ibu pada keluar. Bukan Amini aja Pak, bukan Amini. Kalau Amini kan memang Sunni. Jadi 3,5 juta itu Sunni itu ada di wilayah 2 provinsi itu memang mendapat diskriminasi, intimidasi terus. Dia nggak dapat kesempatan di pemerintahan, sama nggak dapat kedudukan di pemerintah. Lebih parah lagi daripada kita. Kalau kita kan masih bisa di BUMN ya. Cuman untuk posisi-posisi tinggi nggak dikasih. Kalau mereka sama sekali nggak dikasih Pak. Sekolah pun juga nggak dikasih dana dari pemerintahnya. Begitu nggak dibangun Pak. Masjidnya pun malah nggak dibangun yang Sunni itu. Bahkan hasil tambang segala macam, mereka nggak boleh jadi pengusaha di bidang itu. Mereka hanya yang ya kecil-kecil aja. Istilahnya dimiskinkan Pak, dimiskinkan, dibodohkan, dapat tekanan. Itu yang Sunni ya. Tetapi di sana itu rakyatnya sendiri yang Syiah, kan dia kan 87 juta, hampir 85-90 jutaan. Itu rata-rata boleh dibilang sekarang udah nggak mau lagi Pak. Itu 50.000, 80.000 benar sepi itu masjid, bayangin. Udah nggak ada ini. Itu yang mensupport dia, yang benar-benar mungkin dari keluarganya dan partainya si ini aja, revolusi Islamnya si Khomeini aja yang dapat di situ Pak. Karena kan mereka hidup enak pejabat-pejabatnya. Anak-anaknya di Kanada, di Australia, di Amerika hidup enak Pak. Borgius, kurang ajar, punya mobil gede, itu ditampilin di tabloid. Jadi sehingga orang-orang Iran kan pada ini kan, banyak orang-orang Iran yang ini kan di luar negeri juga kan. Pada panas. Makanya ini bakalan ini hancurnya Iran ini dari dalam Pak SK. Jadi dari ya, dalam. Dianggap makanya soalnya Iran sekarang antipati terhadap agama Pak ya, karena lu ngomong agama begitu ya, Islam ini segala macam, tetapi kelakuan lu hidup korupsi, hidup dari dari uang rakyat dipakai buat foya-foya. Gua malah disengsarakan, malah gua didiskriminasi, malah gua yang dapat hukuman begitu. Jadi apa bedanya sama Indonesia, Pak? Ya sami mawon lah, Indonesia juga. Iran lebih parah Pak, Iran lebih parah Pak. Dibunuh kok Pak, sampai dibunuh loh Pak. Indonesia Khomeininya namanya Maruf Amin, ya sami mawon lah. Iran lebih parahnya gini Pak, nggak pakai jilbab aja Pak bisa mati kan Pak, dibunuh Pak. Iya betul. Masih bisa begitu. Nah ya makanya itulah pembodohan agama. Begitu agama mereka pakai orang-orang itu supaya dipelihara bodoh, supaya mereka memimpin. Begitu mereka memimpin, udah dicengkram terus, udah habis itu rakyatnya yang dapat tekanan, dianya hidupnya enak-enak aja. Ya brainwashing lewat agama. Soalnya rakyat itu pada ngamuk Pak SK. Soalnya gini kan, gara-gara international embargo ya, mereka mau beli laptop aja nggak bisa, nggak boleh kan, nggak ada barang masuk. Jadi rakyat mulai berontak. Tapi saya lihat ini si Israel itu kalau nggak salah sekarang lagi siapin tenda itu 10.000, bahkan mau sampai ke 50.000. Jadi dia siap-siap mau masuk sampai ke Rafah. Nah saya yakin ini kayaknya si wilayah Hamas ini, Gaza ini nanti sebagian pasti akan dipasangin tembok atau dibawa kontrol antara dia dengan Arab Saudi atau negara-negara Muslim lain. Hamas istilahnya nggak boleh lagi, karena kalau nggak nanti akan bangun kekuatan lagi. Nah, kalau masalah Iran, ya saya yakin itu sih tinggal dimainin cantik aja, ya tinggal dimainin cantik. Pokoknya yang dekat-dekat dia dulu nih, Libanon, si siapa tuh, bukan Libanon, Hizbullah, sama si itu
Ya, termasuk yang di Suriah nih, makanya kenapa konsulatnya dibom, karena ya mereka bangun kekuatan dengan militan-militan ini kan milisi-milisi mereka yang dibayar. Makanya mereka nyerang itu kemarin kalau nggak salah dari Irak, dari Suriah, milisi-milisi mereka yang Syiah, termasuk dari dari Libanon tuh siapa? Hezbollah. Kalau Hamas kan udah nggak ada taringnya lagi kan. Udah selesai. Tapi ya dengan alasan itu sekarang sampai ke Rafah nih, karena dianggap lu banyak nih berbaur dengan para pengungsi-pengungsi di situ, begitu. Nah, itu habis gimana Pak SK? Tikus-tikusnya itu semua di Rafah sekarang udah kejepit. Kan dianggap dari 33.000 tentara militernya dia 13.000 yang mati kemarin ya. Jadi 20.000-an sipil lah katakan yang tewas dari 33.000, 34.000 lah sekarang. Mungkin 21.000-an, 13.000 menurut orang Israel, tentara Israel, IDF, mati itu orang-orang tentara Hamasnya. Nah, masih ada 20.000, sebagian nggak mungkin lah keluar negeri. Sebagian besar pasti sembunyi di situ. Yang bisa keluar negeri pasti yang lumayan, yang komandan-komandan yang hidup enak. Kalau yang cere-cerenya ya semuanya pada ngungsi di situ. Begitu, makanya setiap ngontrol makanan segala macam kan mereka rebut itu kan dari orang-orang sipil kan. Artinya mereka masih berkeliaran tuh di Rafah di situ, ya kan. Padahal jatah dari United Nation kan sempat kan Amerika Eropa mau hentikan. Ini gila, gue kirim bertruk-truk ini makanan ini malah direbut sama mereka kan. Dirampok. Begal. Tapi Rafah ini harus masuk Pak SK. Kenapa? Soalnya Mesir sendiri ngeblok border, jadi mereka nggak bisa ke selatan lagi. Ya, tapi kalau si Sinwarnya mungkin udah hilang kali Pak, udah pergi kali Pak. Udah pergi dia, udah hidup enak Pak. Wah, ada mau gimana? Anaknya 3 pun mati, dia juga udah cuek aja. Si Hania ya, anaknya 3 dia tenang-tenang aja ya. Gampang bikin lagi. Tinggal bikin lagi, anak istrinya banyak. Sebentar, ini promosi dulu, sebentar. Ini pesan promosi dulu. Saudara, kita tanggal 1 Mei, per 1 Mei, kita akan menyediakan beasiswa untuk anak sekolah, SD sampai SMA. Kalau untuk kuliah, kita hanya mempertimbangkan nanti ya. Kita akan sampai yang untuk kuliah juga, tapi ada budget. Kalau yang SD sampai SMA, kita akan bayarin uang buku, uang SPP, uang sepatu, uang buku, uang SPP, uang sepatu, uang seragam. Ya, saudara bisa daftar di hagios.id ya. Anda bisa langsung ke Hagios Pak Embun Pagi nanti ya. Minta ke Hagios Embun Pagi, Anda bisa daftar di sana. Syaratnya simpel ya, Anda rajin doa pagi jam 4 Embun Pagi. Zoom-nya selalu sama kita ya, Zoom link-nya selalu sama. Syaratnya cuma sama. Kenapa harus ikut doa pagi? Supaya kamu mendengar firman Tuhan. Bangun pagi-pagi, cari Tuhan, dengarkan firman Tuhan, ya saling mendoakan satu sama lain. Dan syarat kehadirannya dalam 1 bulan itu 75%. Ya, jadi Anda para donatur yang ingin terlibat, kita sudah ada buah sulungnya nih Pak SK ini. Ada yang lain yang ingin terlibat, saudara Anda bisa langsung berinteraksi dengan siswa-siswa yang Anda sponsorin. Nanti kita tentukan ini. Nanti Anda bisa interaksi, Anda bisa kontrol rapotnya, bagaimana perkembangannya. Bahkan kalau Anda mau ke rumahnya pun, nanti kita antar bisa ya, saudara ya. Jadi Anda yang ingin terlibat di dalam program beasiswa, ya, untuk bayar SPP, bayar uang buku, uang seragam, uang sepatu, ya, itu ya. Sama kalau mereka ada studi tour, kita bayarin juga ya. Nah, nanti ini ada SOP-nya, semua ada SOP-nya. Jadi adil ya kita dan sudah ada aturannya. Anda tidak bisa melanggar aturan. Jangan sampai melanggar aturan ya. Anda yang tidak layak menerima, misalnya nih Anda orang punya mobil, punya motor, Anda masih minta beasiswa ya jangan. Anda yang benar-benar miskin ya, supaya kita bisa menolong sebanyak mungkin orang ya. Dan terutama yang Kristen diprioritaskan. Jadi orang tuanya harus sudah dibaptis. Kalau anak ini sudah di atas 12 tahun, maka anak ini juga harus sudah dibaptis kalau 12 tahun. Ya. Jadi saya mengundang semua Anda yang sekarang ini nonton, Anda mungkin punya handai tolan, saudara kenalan di gereja, apa boleh? Syaratnya masuk Embun Pagi jam 4 pagi, saudara. Pak, kok ngerebut jemaatnya orang? Ya kalau gerejanya mau bayarin, enggak apa-apa, enggak usah ke saya.
Kalau cuma gerejanya kamu bayarin daripada kamu tidak sekolah, sepatumu bolong ya mendingan ikut embun pagi tempat kami, saudara ya. Jadi Anda para donatur yang ingin berinteraksi langsung dengan siswa, Anda bisa ini ya bisa langsung berinteraksi dan Anda bisa lihat kan rapotnya harus bagus. Ya, tentu kita kasih syarat ya. Rapotnya kita cek semua, bahkan kalau dia butuh les. Ya, kalau dia butuh les, ini anaknya kurang pandai, kita bayarin lesnya, saudara. Wah, ngeri ya, saudara ya. Kenapa saudara kita harus lakukan ini? Supaya jangan ada orang miskin di tengah kita, dalam komunitas kita. Tidak boleh ada orang miskin di tengah kita, saudara ya. Seperti firman Tuhan, Ulangan 15 ayat 4 dan Kisah Rasul 2 ayat 43, maka tak ada yang berkekurangan di tengah jemaat itu, karena semua orang saling berbagi satu sama lain dan memberikan sesuai dengan keperluannya. Tolong diviralkan ya saudara, mumpung ini yang nonton 2,3K, tolong diviralkan, boleh dipotong ya. Syaratnya Anda masuk ke Hagios Embun Pagi ya, link Zoom-nya selalu sama 851 7772 4545 851 7772 4545 ya. Sebentar saya kasih linknya Hagios Embun Pagi ya, saya lupa ini sebentar. Oke, lanjut dulu. Nanti Anda bisa lihat di layar kita, bentar ya, hotline Hagios Embun Pagi, hotline Hagios Embun Pagi, hotline Embun Pagi ya. Anda bisa kontak ke 812-7760, nggak saya tulis ya. Aduh. Anda ingin tanya informasi lebih lengkap, nanti kita baru mulai per 1 Mei ya, saudara. Ini sedang disiapkan website-nya semua, nanti ada ya website-nya ya, 0812-7760-0200 ya, Embun Pagi, Hagios Embun Pagi. Hagios Embun Pagi. Bentar, udah bener belum? Ya, Hagios Embun Pagi ya, beasiswa.